Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa angkatan 2019, kelas akuntansi biaya dimanapun berada. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Video kali ini dibuat untuk menjelaskan materi ke-9, yaitu job order costing. Tapi sebelumnya saya mau sedikit mengingatkan mengenai beberapa sub CPMK di akuntansi biaya supaya saudara bisa lebih mempersiapkan materi-materi atau belajar untuk materi-materi kita yang akan ditempuh khususnya untuk materi-materi setelah UTS. Akuntansi biaya ini terdiri dari beberapa sub CPMK yaitu L1 sampai dengan L4 ya. L1 dan L2 sudah kita lewati, masing-masing bobotnya adalah 12,5% untuk L1 dan 7,5% untuk L2. Lalu kemudian kita juga sudah melewati ujian tengah semester dengan bobot 30%. Nah, kita akan fokus ke materi-materi kita setelah UTS. Di sini ada L3 dan L4 ya. L3 terbreakdown ke dalam beberapa pertemuan yaitu pertemuan 9, pertemuan 10, dan pertemuan 11 ya. Ketiga pertemuan ini masing-masing ada kuis ya sebagai evaluasi dari setiap pertemuan. Bobotnya adalah 10%. Lalu kemudian L4 juga terbreakdown ke dalam beberapa kali pertemuan yaitu pertemuan 12, pertemuan 13 sampai dengan pertemuan 15 ya. Pertemuan 12 dan pertemuan 13 mengenai produk rusak dan cacat serta produk bersama. Masing-masing di sini juga terdapat kuis sebagai evaluasi ya. Kemudian pertemuan 14 dan pertemuan 15 saudara akan presentasi mengenai harga pokok produk dikaitkan dengan materi job order costing dan proses costing. Bobotnya adalah 10%. Lalu ini akan kita evaluasi di UAS yaitu dengan bobot 30% ya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi kita yang 9 yaitu job order costing. Job order cost system ini sebetulnya sudah pernah disinggung secara garis besar di materi-materi kita sebelum UTS yaitu di bab sistem pembiayaan kalau tidak salah ya. Di situ sedikit dijelaskan bahwa sistem pembiayaan itu ada yang juga yang disebut sebagai job order cost system dan ada yang disebut proses costing. Di situ ada perbedaannya. Hanya kita sekarang untuk pertemuan ke-9 akan lebih detail ke job order cost system. Ya, nanti untuk perbedaannya mengenai proses costing dan job order costing akan dijelaskan di sesi penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa konten yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini, diantaranya tentu saja saudara harus tahu dulu definisi dari job order cost system itu sendiri. Lalu kemudian ada karakteristik usaha berdasarkan job order cost system, kemudian ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Bedanya, kalau yang konten kedua ini karakteristik usahanya yang bergerak atau yang berproduksi menggunakan job order cost ya sistem. Lalu kemudian kalau karakteristik metodenya itu metode ke harga, lebih kepada harga pokok pesanannya. Terus selanjutnya kita juga akan membahas mengenai manfaat dari informasi harga pokok pesanan ya. Kemudian kita akan melihat bentuk laporan laba rugi yang dapat digunakan pada job order cost system. Ditekankan bahwa di sini job order cost system yang kita pelajari adalah lebih menekankan kepada full costing ya, sesuai dengan referensi yang kita gunakan yaitu pada buku Mulyadi. Nah, selanjutnya ada soal dan pembahasan. Di sini akan diberikan contoh soal, lalu kita akan bahas bersama-sama. Saudara simak baik-baik, lalu kemudian hal yang paling dinanti-nanti oleh saudara semuanya adalah tugasnya. Tugas ini nanti akan saudara kerjakan sebelum pertemuan kita berlangsung di jam kuliahnya. Pada saat jam kuliah, saudara sudah mengerjakan tugas-tugas itu dan nanti akan dibahas oleh masing-masing dosennya. Setelah itu evaluasinya ada kuis gitu ya. Oke, kita masuk ke konten yang pertama yaitu mengenai definisi dari job order cost system. Nah, ini di sini dikatakan bahwa job order cost system adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Jadi, dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu.
Dan harga pokok produksi persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Intinya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada perusahaan yang dia berproduksi jika ada pesanan, maka sistem pembiayaannya pun dia akan menggunakan job order cost system. Seperti itu ya. Itu adalah definisi dari job order cost system. Lalu kita masuk ke konten yang berikutnya, yaitu adalah karakteristik usaha yang produksinya berdasarkan pesanan. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah yang di sini kita lihat karakteristiknya ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Nah, maksudnya adalah jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, lalu proses produksinya dihentikan, lalu akan mulai lagi dengan pesanan yang berikutnya. Seperti itu ya. Karakteristik yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Atau kalau familiarnya bahasa kita sehari-hari biasanya kalau pesan itu kita custom. Nah, itu kan berarti spesifikasinya beda-beda ya antara satu pesanan dengan pesanan yang lainnya. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Seperti itu. Lalu karakteristik yang ketiga, produksinya ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Itu ciri khas dari job order cost systemnya ya. Oke, lalu berikutnya masuk ke konten berikutnya yaitu karakteristik harga pokoknya. Sekarang karakteristik harga pokok pesanannya. Yang pertama di sini kita lihat setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Jadi, kalau produksi berdasarkan pesanan itu, biasanya perusahaan memproduksi berbagai macam produknya sesuai dengan spesifikasi pemesan. Jadi bisa berbeda-beda antara satu pesanan dengan pesanan yang lainnya. Nah, setiap jenis produk ini perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Jadi bisa jadi nanti masing-masing dari produknya akan memiliki harga pokok pesanan, ya. Oke, kemudian yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas nih di materi klasifikasi biaya. Ini sebetulnya biaya ini digolongkan berdasarkan biaya dalam hubungannya dengan produk. Saudara masih ingat ya? Oke, jadi biaya dalam hubungannya dengan produk itu ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsungnya itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Dan biaya-biaya ini dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan untuk biaya tidak langsungnya ini adalah BOP. Ya, BOP yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Saudara nggak boleh nih move on dari materi BOP kita yang diajarkan sebelum UTS ya. Di sana kita mempelajari bagaimana cara menghitung BOP yang dibebankan. Dari mana berasal sebetulnya BOP yang dibebankan ini? BOP dibebankan rumusnya adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Tarifnya itu juga ada cara menentukannya ya. Tarifnya ada dasar pembebanannya. Ya, 5 dasar pembebanan untuk menentukan tarif ya. Saudara harus masih ingat. Oke, next karakteristik yang berikutnya adalah harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai. Ya, jadi saat pesanan selesai diproduksi, harga pokok produksinya akan dihitung. Dengan cara apa? Dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa manfaat dari informasi harga pokok produksi perpesanan. Yang pertama, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi, harga pokok pesanan ini dapat kita jadikan informasi untuk menentukan harga jual bagi pemesan, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk mempertimbangkan atau menerima atau menolak pesanan ya. Jadi sebetulnya ada kalanya atau kadang-kadang harga jual produk yang dipesan oleh pemesan ini telah terbentuk di pasar.
Sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah menerima atau menolak pesanan ini. Nah, untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen atau perusahaan itu memerlukan informasi mengenai total harga pokok pesanan yang akan diterima. Nah, informasi total harga pokok pesanan tersebut dapat memberikan dasar perlindungan bagi perusahaan supaya dalam menerima pesanan, perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, gimana jika tidak ada informasi? Kalau tidak ada informasi mengenai total harga pokok pesanan itu, maka perusahaan tidak akan memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu untuk memantau realisasi biaya produksinya. Jadi harga pokok produksi perpesanan ini juga dapat digunakan untuk memantau realisasi biaya produksi. Dan yang keempat untuk menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menggunakan sistem buy order, harga pokok pesanan tuh bisa dihitung per pesanan atau secara individual sehingga memungkinkan bagi perusahaan juga untuk menghitung laba atau rugi tiap pesanannya. Gitu ya. Yang terakhir, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa materi-materi atau konsep yang terkait dengan job order cost system. Nah, berikutnya ini adalah laporan laba rugi yang dapat digunakan dalam metode job order cost system. Seperti biasa, ini ada penjualan, lalu kemudian dikurangi harga pokok penjualan. Jadilah laba kotor. Dikurangi dengan biaya pemasaran jika ada informasinya, kemudian ada biaya administrasi, mengurangi laba kotor sehingga dapatlah laba bersih. Ini sebetulnya adalah format laporan laba rugi full costing ya, saudara. Ini dapat digunakan untuk menghitung laba bersih pada perusahaan yang menggunakan sistem job order cost system. Oke, boleh minum-minum dulu, siapkan cemilannya, kita langsung masuk ke soal dan pembahasan. Semoga saudara bisa paham, nanti kalau kurang paham bisa di-repeat ya videonya. Kemudian di sini kita langsung akan membahas contoh kasus dari Agung Company. Ya, di sini ada sebuah perusahaan namanya Agung Company. Dia memproduksi produksinya berdasarkan pesanan. Dia memiliki pesanan dengan kode AG01, AG02 sampai dengan AG05. Nah, saya informasikan sebelumnya bahwa AG01 dan AG02 ini adalah pesanan-pesanan yang dikerjakan pada periode sebelumnya, tapi belum selesai sampai dengan periode saat ini. Nah, sedangkan pesanan yang dikerjakan pada periode saat ini adalah AG03, AG04, dan AG05. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat informasi lain dari soalnya. Ini adalah soal ya, ini juga masih soal. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa AG01 dan AG02 ini adalah pekerjaan yang sudah diproses di periode sebelumnya, sehingga dia pada periode sebelumnya, kedua pesanan ini sudah menyerap biaya. Di antaranya bahan langsung dia sudah menyerap sekian, kemudian tenaga kerja langsung sudah menyerap sekian, lalu BOP sudah menyerap sekian, dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah itu, ini ditotalkan, maka totalnya untuk AG01 dia sudah menyerap $15.500 di periode sebelumnya. Dan untuk AG02 dia sudah menyerap $17.000 di periode sebelumnya. Nah, karena ini AG01 dan AG02 belum selesai, maka dia masih membutuhkan proses yang lebih lanjut. Informasi lainnya adalah ini. Nah, AG01 dan AG02 nggak diajak di sini karena dia tidak lagi membutuhkan bahan langsung, ceritanya seperti itu. Ya, yang membutuhkan bahan langsung adalah pesanan pada periode ini, yaitu AG03, AG04, dan AG05 dengan biaya yang tertera yang saudara dapat lihat di slide ini. Ya. Lalu kemudian kalau kita mau menghitung HPP, ada bahan langsung, kemudian ada ini BBB-nya ya. Kemudian ini adalah tenaga kerjanya. Di sini AG01 dan AG02 diajak nih, karena dia
AG01 dan AG02 masih membutuhkan kontribusi dari tenaga kerja ya. Ini jam kerjanya ya, ini biayanya. Untuk AG03, AG04 dan AG05 tentu saja dia harus diproses karena dia masuk ke prosesnya baru bulan ini ya, atau baru pada periode ini maksud saya. Dia diproses pada periode ini dengan jam kerja sekian dan biaya tenaga kerja langsung adalah sekian, mulai dari AG01 sampai dengan AG05. Perhatikan baik-baik ya, ini masih soal. Lalu untuk membentuk HPP kita butuh data apa lagi? BOP ya, kita membutuhkan data BOP. BOP di sini akan dihitung menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Berarti BOP yang akan kita hitung adalah BOP yang dibebankan. Contoh nih, misalkan untuk menghitung BOP untuk AG01. Tarifnya $2, kapasitas sesungguhnya atau jam kerjanya adalah 200. Berarti $2 dikali dengan 200 sehingga BOP dibebankannya adalah $400. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini adalah masih soal. Informasi yang lainnya adalah biaya pemasaran dan administrasi yaitu $22.000. Nah, ini adalah masih soal ya, Saudara semuanya. Di sini juga akan ada soal informasi tambahan lainnya, tenang, ada informasi mengenai penjualannya selama tahun 2019. Di sini pesanan yang berhasil terjual atau yang bisa dijual adalah AG01, 2, 3, dan 5. Nah, satu nggak diajak, yaitu AG04. Ya, total penjualannya adalah 116.000. Nah, nggak diajaknya AG04 ini berarti mengindikasikan bahwa AG04 belum selesai. Sehingga pesanan yang selesai di periode ini adalah AG01, AG02, AG03, dan AG05. Dari informasi-informasi soal ini, maka saudara akan diminta menghitung harga pokok pesanan yang selesai secara individual ya, sesuai dengan karakteristiknya. Lalu pekerjaan dalam proses akhir AG04 belum selesai, maka dia tetap dihitung, bisa dihitung pekerjaan dalam proses akhir dia sudah menyerap biaya berapa. Lalu yang C, saudara diminta menghitung laba bersih selama 1 tahun. Ya, ini perlu saudara jawab. Tenang ya, gampang ya. Oke, pokoknya Akbis sangat menarik. Sukai dulu aja ya. Kita akan coba menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan di sini ya. Soalnya saya ulang, ini soalnya ini masih soal, kemudian ini juga soal, informasi dari soal. Lalu kita akan jawab. Ya, boleh minum dulu. Oke, next. Ini adalah jawabannya dari kasus Agung Company itu. Oke, di sini kita lihat pertanyaan yang pertama adalah harga pokok pesanan yang selesai. Harga pokok pesanan yang selesai tadi adalah AG01, AG02, AG03, AG05. Maka harga pokok yang bisa dihitung adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu AG01, 2, 3, dan 5. Ya, kita akan menghitung, tujuan kita adalah menghitung harga pokok pesanan yang selesai. Ini yang akan kita hitung. Ceritanya ini tabelnya semuanya kosong tadinya ya. Saudara, kita sama-sama mengisi tabel ini ya. Oke, ceritanya AG01 dan AG02 adalah pesanan-pesanan yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya. Maka dari itu dia sudah menyerap barang dalam proses awal, yaitu untuk AG01 dia sudah menyerap 15.500. Ini dari mana? Dari soal yang tadi ya, dia sudah menyerap biaya totalnya 15.500 ya. Lalu AG02 dia sudah menyerap 17.000. Kalau saudara bingung, saya balik lagi deh ke slide soal tadi. Nah, ini ya untuk meyakinkan 15.500 nih, kemudian AG02-nya 17.000. Next. Kemudian selanjutnya nah, 15.500 dan 17.000. Oke, untuk TKL-nya ini juga berasal dari soal. TKL di sini adalah 800 untuk AG01 dan untuk AG02 9.600. Dia tidak membutuhkan bahan langsung. Ceritanya dia sudah menyerap bahan langsungnya di sini di periode sebelumnya. Tapi dia masih membutuhkan kontribusi dari tenaga kerja langsung untuk proses lebih lanjutnya gitu ya. Kemudian di sini ada BOP. BOP di sini dihitung dengan cara
menggunakan rumus BOP yang dibebankan, yaitu tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Contoh tadi untuk yang AG01, BOP-nya adalah tarifnya $2. Kemudian dikalikan dengan jam kerjanya yaitu 200 sehingga jawabannya adalah $400. Begitupun sama dengan perhitungan BOP untuk AG02. Nah, setelah itu kita bisa menghitung harga pokok pesanan untuk AG01 dan AG02. Dari mana? Nah, kan saya nanya kemudian jawab sendiri ya. Di sini AG01 15.500 ditambah 800 ditambah 400 jadilah 16.700. Oke. Lalu sama juga proses perhitungannya untuk AG02, jawabannya jadi $32.600 ya. Oke, selanjutnya untuk AG03 dan AG05, dia adalah bukan pesanan-pesanan yang dibawa dari periode sebelumnya, tapi dia mulai diproduksi pada periode saat ini. Sehingga dia menyerap bahan langsung pada periode saat ini adalah sekian. Ini berasal dari soal. Lalu kemudian ini adalah tenaga kerja langsungnya berasal juga dari soal. Lalu BOP-nya ini tadi menggunakan BOP yang ditentukan, menggunakan tarif yang ditentukan di muka. AG03 tadi di soal, kalau tidak salah jamnya itu adalah 500 dikali tarifnya $2 jadi 1.000. Begitupun untuk perhitungan yang AG05. Nah, setelah itu bisa kita totalkan ya, BWB ditambah BTKL ditambah BOP. Jawabannya untuk AG03 harga pokoknya adalah $19.447. Untuk AG05 adalah $6.030. Sehingga sesuai nih dengan karakteristik yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa job order costing ini bisa dihitung harga pokok pesanannya secara individual karena spesifikasinya akan berbeda-beda. Nah, tapi tetap bisa dihitung harga pokoknya secara total. Ini adalah harga pokok pesanan yang selesai secara total, $91.477 ya. Poin ini akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi nanti pada poin harga pokok. Next, pertanyaan yang kedua tadi adalah pekerjaan dalam proses akhir. Pekerjaan dalam proses akhir tadi yang belum diajak yaitu AG04. Dia ini belum selesai, mungkin nanti pengerjaannya akan dibawa ke periode berikutnya. Tapi dia masih bisa dihitung ya. Di sini bahan langsungnya dari soal 10.980, kemudian tenaga kerja langsungnya 1.200, kemudian BOP-nya $1.200 ya. Lalu dijumlahkan jadi 13.380. Terjawab sudah pertanyaan yang kedua, yaitu pekerjaan dalam proses akhir. Jawabannya harga pokoknya 13.380 ya. Ini jumlah biaya yang sudah diserap maksud saya ya, bukan harga pokok. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga adalah laba bersih selama 1 tahun ya. Di sini informasinya mulai dari penjualan. Nah, ini penjualan berasal dari soal tadi ya, $116.000. Supaya saudara lebih yakin kita lihat lagi. Lebih tepatnya saya yang kurang yakin ya bahwa itu 116.000. Oh iya, betul sekali ya. 116.000 ini adalah total penjualan selama tahun 2019. Oke. Penjualannya 116.000, kemudian harga pokok penjualannya 91.477. Ini adalah harga pokok pesanan yang selesai yang tadi kita hitung ya di poin A. Lalu penjualan dikurangi HPP jadi 24.523 ya, seperti ini. Lalu kemudian boleh saudara hitung lagi, takut saya kurang tepat ya. Biaya pemasaran dan administrasinya, tadi informasi dari soal adalah 22.000. Lalu laba kotor dikurangi biaya ini, jadi laba bersih sebesar $2.523. Terjawablah semua pertanyaan yang ada di Agung Company ini. Ya, saudara boleh juga sesekali siapkan ya cemilan dan minumannya. Kita akan masuk lagi ke contoh soal berikutnya yang lebih menarik lagi. Ya, ini dia. Boleh saya kasih waktu saya untuk bernapas dulu ya. Oke. Nah, di sini ini soalnya.
soal dan pembahasan. Nah, kita langsung saja nih ke sini. Yang tadi jangan dilupakan, nanti saudara ulang lagi videonya, di-repeat lagi, dilihat lagi penjelasannya, ya. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, bukan materi berikutnya, contoh soal yang berikutnya, yaitu adalah Star Company. Di sini Star Company memproduksi produknya berdasarkan pesanan, tentu saja ya. Pada September 2020 telah menerima 3 jenis pesanan dengan kode KS91, KS92, dan KS93. Jadi ada 3 pesanan ya. Kemudian BOP yang dibebankannya dihitung menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Adapun BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal adalah 3.600 jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk ada BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal 3.600 jam adalah $90.000 gitu ya. Informasi lain pembentuk harga pokoknya bisa kita lihat di tabel ini ya. Di sini ada keterangan. Ini informasi KS91, ini informasi KS92, ini informasi KS93. Esensinya sama dengan soal sebelumnya ya, saudara, tapi ini bentuk soalnya tipe soal yang berbeda saja, ya. Oke, di sini ada persediaan awal. Ini, kalau kita mau menghitung harga pokok, saudara harus masih ingat kita dulu pernah punya format harga pokok ya, kurang lebih juga seperti itu. Ada informasi persediaan awal untuk KS91 200 kg, KS92 1 kuintal, kemudian KS93 dia nggak punya persediaan awal. Lalu pembelian bahan bakunya untuk KS91 sekian kilogram, untuk KS92 sekian kuintal, untuk KS93 sekian ton. Ya, untuk persediaan akhir bahan baku 600 kg untuk KS91 dan seterusnya. Ketiga, informasi ini masing-masing di setiap kode pesanan memiliki satuan yang berbeda. Maka saudara harus mengkonversinya yang kuintal ini menjadi ton ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana cara mengkonversinya ya. Ini sudah saudara terima di SMA, di SD, di SMP juga sudah saudara terima. Bagaimana cara mengkonversi kuintal ke kilogram, ton ke kilogram dan seterusnya. Lalu biaya bahan baku rata-rata per kilogramnya. Ini berarti si harga bahan bakunya. Biaya bahan baku rata-rata per kilogramnya $2,5 untuk KS91, untuk KS92 adalah sekian, untuk KS93 adalah sekian. Informasi lainnya, ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini saudara bisa lihat biayanya KS91 sekian, KS92 dan seterusnya. Lalu jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan, ini jamnya, jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Lalu kemudian ada BOP aktualnya. Tadi BOP anggarannya sudah ada di atas ya, di sini ya. Lalu kemudian BOP aktualnya $11.200, $15.050 dan seterusnya. Lalu ada jumlah produk yang dihasilkan, KS91 sekian, KS92 sekian dan seterusnya. Lalu harga jual per unit adalah sekian, sekian dan sekian. Terima kasih ya. Oke, jadi perlu sekali saudara memahami soalnya ini. Soalnya dipahami dulu, dibaca dulu baik-baik. Oke, sekarang kita lihat apa sebetulnya yang ditanyakan dari soal ini ya. Nah, berdasarkan soal yang telah diuraikan sebelumnya, saudara diminta menghitung harga pokok produksi setiap jenis pesanan. Berarti ada 3, KS91, KS92, dan KS93. Lalu hasil penjualan produk setiap jenis pesanan. Lalu diminta menghitung selisih BOP yang nanti akan ditambahkan atau dikurangkan ke atau dari harga pokok penjualan. Lalu akan ditanyakan laba bersih per pesanan jika beban komersial variabel 10% dari penjualan dan beban komersial tetap $6.000 per pesanan. Gitu ya. Nah, lalu kita akan mulai menjawab. Nah, ini jawabannya sudah ada, sudah disajikan. Ya, ceritanya ini tadinya kosong, ya, saudara ya. Ini tadinya kosong. Nah, jangan lupa kalau membuat jawaban dari pertanyaan, saudara harus sistematis. Diketahui, ditanya, tapi jangan tidak dijawab, ya, harus dijawab. Oke. Sekarang kita mencatat informasi yang ada dari soal.
Di soal diketahui BOP yang dianggarkannya $90.000. Tadi dari soal ya. Kemudian kapasitas normalnya 3.600 jam dari soal. Supaya kita lebih yakin lagi, kita lihat soalnya, betul? $90.000 dan 3.600 jam. Oke. Next, kemudian ini kita mulai langsung jawab saja. Ini adalah tabel jawabannya. Pertanyaan yang pertama, yang A adalah harga pokok produksi setiap jenis pesanan. Yang ini. Bagaimana caranya supaya dapat angka-angka ini? Mari kita lihat. Persediaan awal bahan baku, ini informasinya tadi dari soal, yaitu untuk KS91 500 kg. Ini sudah kilogram. KS92 225. Persediaan awal bahan baku, mohon maaf di sini adalah rupiah ya, atau dolar maksud saya, satuan mata uang. 500 ini diperoleh dari, kita lihat dulu sebelumnya. Oke, persediaan awal di sini adalah 200 kg, sedangkan harga rata-rata atau biaya rata-ratanya adalah $2,5. Berarti kalau di satuan mata uang kan, kalau didolarkan berarti bahan bakunya 200 kg, per kilogramnya 2,5, berarti 200 kg dikali 2,5, jadi 500 dolar per kilogram. Betul ya, tadi jawabannya di sana. Bagaimana dengan yang kuintal ini? Yang kuintal ini, satu kuintalnya adalah berapa kilo? Yaitu 100 kg. Ya, 100 kg dikali dengan 2,25, jadi 225 dolar per kilogram. Kita lihat, ya betul ya. Yang ini KS91 500 dolar per kilogram dari tadi berapa? 2,25 dari 200 kg dikali dengan 2,5. Next ya, oke. Kemudian untuk KS92 tadi sudah saya jelaskan seperti ini. Nanti ini KS92 dan KS93, saudara proses perhitungannya akan sama dengan KS91 ya. Nanti saudara pelajari sendiri, saya akan jelaskan yang KS91. Oke, coba kita lihat persediaan awal tadi 500 dolar per kilogram. Lalu pembelian bahan baku adalah 8.500. 8.500 dari mana? Boleh kita balik lagi? Oke, semoga saudara tidak pusing ya. Pembelian bahan bakunya tadi adalah 3.400 kg. Sedangkan harganya 2,5 dolar. Maka dikalikan 3.400 dikali dengan 2,5. Jadi jawabannya adalah 8.500 ya untuk pembelian bahan baku ya. 3.400 dikali 2,5. Oke. Saudara boleh cek sambil dibuka kalkulatornya. Lalu kemudian persediaan akhir bahan baku sama dengan yang tadi, tetap dikalikan 2,5 ya, dikalikan 2,5, ini 600 kg dikali 2,5. Oke, jadi 1.500 ya, 1.500 dolar per kilogramnya. Nah, selanjutnya persediaan awal ditambah pembelian. Kita sudah punya persediaan di gudang 500. Beli lagi 8.500 ya, dikurangi persediaan akhir 1.500. Jadi biaya bahan baku yang digunakannya adalah 7.500 ya. Dolar per kilo, 7.500 dolar ya. Kemudian BTKL informasi di soal adalah 15.000. Kemudian BOP yang dibebankan informasi dari soal adalah 11.250. Sehingga harga pokok produksinya adalah 33.750. Dari mana? BBB ditambah BTKL ditambah dengan BOP yang dibebankan. Ingat, BOP yang dibebankan rumusnya adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya, gitu ya. Oke, lalu kemudian ini harga pokok produksinya 33.750. Sama untuk KS92, untuk KS93, hanya untuk KS92 tadi kuintal, saudara rubah dulu jadi kilogram. Yang tonnya juga yang ini KS93 rubah dulu menjadi kilogram. Terjawablah sudah harga pokok produksi dari KS91, KS92, KS93. Terjawab poin yang pertama ya. Oke, lalu kemudian jumlah produk yang dihasilkan ini adalah informasi dari soal adalah 600 unit untuk KS91, KS92 650, KS93 700 unit.
ya. Harga jualnya tadi informasi dari soal adalah $90, $85 dan seterusnya. Lalu penjualannya maka unit yang dijual 600 untuk KS91, harga jual per unitnya 90, jadi penjualannya $54.000. 600 unit yang dijual, harga per unitnya $90, ya. Lalu kemudian penjualannya 54.000. Lalu kemudian kita akan melihat BOP yang sesungguhnya, ya. BOP yang sesungguhnya ini adalah 11.200, ya, kemudian 15.050 dan 16.750. Ini informasi ini berasal dari soal. Lalu kemudian saudara akan menghitung selisih BOP. Selisih BOP ini rumusnya adalah BOP aktual atau BOP sesungguhnya diselisihkan dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas normalnya, gitu ya. Kita lihat. Ini BOP sesungguhnya 11.200, ya. BOP dibebankannya sudah kita peroleh 11.250. Nah, BOP maksud saya tadi mohon maaf ya, untuk menghitung selisih BOP ini adalah selisih antara BOP sesungguhnya atau BOP aktual dengan BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan sudah kita hitung sebelumnya ya. BOP yang dibebankan rumusnya adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Saya tidak akan lagi menjelaskan bagaimana cara menghitung tarifnya, bagaimana cara menghitung BOP yang dibebankannya. Kita sudah pernah pelajari ini di materi kita sebelum UTS, ya. Lalu kemudian selisih BOP-nya yaitu BOP sesungguhnya diselisihkan dengan BOP yang dibebankan. Untuk KS91 maka BOP yang dibebankannya adalah 11.250. BOP yang sesungguhnya terjadi 11.200. Di BOP yang dibebankan ini ada unsur perencanaan karena dia ada tarif yang ditentukan di muka. Perusahaan merencanakan BOP-nya 11.250, yang terjadi ternyata 11.200. Maka selisihnya adalah 50 favorable. Berarti 50 menguntungkan. Rencananya biaya itu akan dikeluarkan 11.250, yang terjadi hanya 11.200. Maka saya untung $50. Maka 50 ini tandanya adalah favorable. Lalu untuk KS92 direncanakan atau BOP yang dibebankannya adalah 15.000. Biaya dalam konteks biaya realnya kita ingin yang lebih kecil. Ya, perencanaannya, unsur perencanaannya BOP yang dibebankan adalah 15.000. Ternyata yang terjadi adalah 15.050, lebih 50. Ya, ternyata biaya itu meleset 50. Ya, selisihnya adalah 50. Unfavorable atau tidak menguntungkan karena saya merencanakan biayanya 15.000, yang terjadi ternyata 15.050 sehingga tidak menguntungkan, 50 unfavorable, ya, $50. Lalu kemudian KS93. Saya merencanakan biaya 16.250, yang terjadi ternyata 16.750. Berarti tidak menguntungkan sebesar $500 atau unfavorable karena biaya yang sesungguhnya terjadi lebih besar. Nah, ini selisih-selisih BOP yang ada di sini akan menjadi pengurang atau penambah harga pokok penjualan. Kalau dia favorable akan mengurangi harga pokok penjualan karena dia mengurangi biaya ya, karena selisihnya menguntungkan. Kalau unfavorable akan menjadi penambah harga pokok penjualan. Terjawablah sudah poin A, harga pokok produksi, poin B, penjualannya, dan poin C, yaitu selisih BOP. Oke, selanjutnya masih ada satu pertanyaan yaitu laba bersihnya. Kita lihat. Penjualan KS91 54.000, KS92 55.250 dan seterusnya. Angka ini diperoleh dari tabel sebelumnya. Nah, ini. Oke. Dari sini kita sudah menghitung ya. Lalu kemudian harga pokok penjualan. Yang ini harga pokok penjualan setiap pesanan sudah kita hitung dari tabel sebelumnya. Yang ini tinggal di insert ya, tinggal di copy dari sini, set, paste di sini, set, oke. Lalu selisih BOP untuk yang KS91 tadi adalah favorable, maka dia akan mengurangi biaya. Dalam hal ini HPP itu kan biaya kan ya, maka 50 dikurangi 50 sehingga HPP-nya menjadi 33.070.
Sehingga laba kotornya penjualan 54.000 dikurangi dengan dikurangi dengan HPP yang sudah dikurangi selisih yaitu 33.700 sehingga laba kotornya 20.300 dolar ya. Lalu kemudian biaya komersial variabel tadi di soal informasinya ditetapkan 10% dari penjualan, maka 10% dari 54.000 jadi 5.400. Biaya komersial tetap di soal tadi informasinya 6.000 ya. 5.400 kemudian ditambah 5.400 ditambah 6.000 lalu total ini akan mengurangi 20.300 mengurangi laba kotor. 20.300 dikurangi 5.400 dikurangi 6.000 jawabannya adalah laba 8.900 ya. Nanti saudara boleh cek sambil dicek kalkulatornya karena kadang saya suka pura-pura salah ya ngetes konsentrasi saudara semuanya. Ya, oke. Lalu KS92 sama proses perhitungannya seperti yang tadi. Bedanya hanya tadi selisihnya adalah unfavorable sehingga akan menambah harga pokok penjualan. Di sini akan menambah 37.550 ya. Proses perhitungannya sama untuk selanjutnya. Lalu untuk KS93 dia juga tadi di sini KS93 adalah 16.250 dan 16.750 ya. 500 unfavorable. Harusnya di sini bukan kurang ya, tandanya di sini harusnya plus ya. Jadi di sini ada salah perhitungan, tapi saudara bisa perbaiki sendiri ya. 41.250 ini tidak dikurangi 500 tapi ditambah 500 ya. Jadi malah 41.750. Nanti saudara betulkan ke bawahnya sehingga pasti laba bersihnya juga akan berbeda ya. Di sini dibetulkan ya. Oke. Saya sudah terlanjur merecord videonya. Nanti saudara bisa betulkan sendiri pakai kalkulator. Oke. Setelah itu selesai ya materi-materi kita dari selama materi pertemuan job order costing system ini sudah selesai. Lalu hal yang paling saudara tunggu-tunggu adalah ini, check it out. Ini adalah beberapa task atau assessment yang harus saudara kerjakan. Ini satu soal, ini masih soal yang pertama, kemudian ada soal berikutnya. Nah, ini seperti ini. Oke, yang ini yang paling dinanti-nanti adalah thank you ya. Sebentar, saya jelaskan dulu. Ini tugas yang harus saudara kerjakan di rumah. Nanti dosen pengampu pada saat jam kuliahnya berlangsung akan membahas soal-soal ini ya. Nanti saudara kerjakan lalu akan dibahas dan kemudian saudara akan menerima kuis. Bentuk soalnya bisa jadi yang mana saja ya. Bisa jadi yang ini bentuk soal yang tipe yang pertama yang tadi saya jelaskan atau bahkan yang seperti ini ya. Bisa tipe soal yang Agung Company ya kuisnya, bisa tipe soal yang tadi Star Company gitu ya. Jadi saudara tetap harus mempelajari semua jenis tipe soalnya. Nanti saudara akan bertemu di jam kuliahnya dengan dosen pengampunya. Lalu di sana akan membahas soal-soal yang diberikan ini. Ini bukan kuis, ini sebagai latihan saja. Yang ini yang dua soal ini nanti kuisnya akan ada di waktu-waktu pada saat jam saudara kuliah. Baik, saudara semuanya, itu saja yang bisa disampaikan di materi kita di pertemuan 9 Job Order Costing System ini. Jangan lupa tetap waspada, tetap jaga kebersihan, ya, social distancing, apalagi yang bukan muhrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.